Hancang kalian! Namanya dikenang sebagai seorang perwira yang cerdas dan pemberani. Beliau adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, salah satu pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ahmad Yani adalah salah satu jenderal kesayangan Presiden Soekarno. Kedekatan Yani dengan Soekarno dimulai ketika Yani menjabat sebagai Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi Kaskoti Pembebasan Irian Barat sekitar tahun 1962. Ahmad Yani juga menjadi juru bicara tunggal Panglima Tertinggi soal Irian Barat. Hampir setiap hari Yani rapat dengan Soekarno di istana. Hubungan mereka kemudian semakin erat. Karir militer Yani pun semakin menanjak. Pada 23 Juni 1962, Yani diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Jabatan tersebut kemudian berganti nama menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat. Dalam buku berjudul Ahmad Yani, Tumbal Revolusi terbitan Galang Press, Amelia Yani menuturkan, banyak orang yang mengatakan kalau bapak saya adalah anak emas Presiden Soekarno. Amelia juga mengingat ketika Presiden Soekarno ikut peduli dengan renovasi rumah Yani di Menteng. Soekarno juga sering mengajak Yani ikut dalam kunjungan ke daerah, bahkan menyempatkan hadir saat syukuran rumah Yani. Hari Minggu pun bapak dan ibu sering menemani Bung Karno dan Ibu Hartini ngobrol-ngobrol di Istana Bogor, kenang Amelia. Kembangan politik meniupkan angin panas ke Jakarta. Partai Komunis Indonesia semakin kuat. Merasa mendapat angin segar dari Soekarno, PKI makin melebarkan sayapnya. Hanya satu ganjalan mereka, Angkatan Darat di bawah Yani, terang-terangan menolak segala kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh PKI. Pada tahun 1963, Ahmad Yani dan Abdul Haris Nasution
menggagas sebuah ide tentang bahaya dari utara. Menurut keduanya, yang berbahaya bagi Indonesia adalah negara RRC, bukan Amerika Serikat. Gagasan ini kemudian menjadi doktrin baru di kalangan Angkatan Darat. Hal ini membuat Soekarno berang karena doktrin tersebut berlawanan dengan garis politik Soekarno, khususnya mengenai Nevos, Oldevos, dan Nekolim. Kemarahan Soekarno diungkap di depan umum dalam acara di Istana Tampak Siring Bali tanggal 6 Juni 1965 dengan mengatakan ada jenderal-jenderal petak yang telah menentang dirinya. Kemarahan Soekarno kembali ditunjukkan pada pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1965 yang ditulis oleh Nyoto dan Karmel Budiarjo, antara lain berbunyi, "Meski kamu jenderal pada masa perjuangan, masa kemerdekaan, tetapi kalau hari ini kamu mengacau Nasakom, anti Persatuan Nasional, anti Nasakom, pasti aku tendang keluar." Sejak bulan Maret 1962, PKI sudah bergabung dengan pemerintah Orde Lama. Salah satu program yang diusulkan PKI setelah masuk ke dalam pemerintahan adalah mengusulkan pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani. Pimpinan PKI bermaksud dengan dibentuknya angkatan kelima diharapkan dapat mendukung mobilisasi massa untuk menuntaskan operasi Dwi Korah dalam menghadapi Malaysia. Namun hal ini membuat TNI Angkatan Darat merasa khawatir, takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan oleh PKI. Ahmad Yani sebagai pimpinan Angkatan Darat sangat menentang hal ini. Perseteruan antara PKI dengan Angkatan Darat kian memanas. Pada tahun 1965, Dewan Pimpinan Partai Komunis Indonesia menghembuskan isu Dewan Jenderal yang sasarannya adalah para petinggi Angkatan Darat. Dewan Jenderal difitnah ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965, tepat saat hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Isu ini pun sampai ke telinga Presiden Soekarno dan ia mempercayainya. Mengenai isu ini, Yani sudah berusaha memberi penjelasan kepada Presiden. Dalam buku agendanya, Yani mengatakan Presiden Soekarno terpengaruh oleh PKI yang menghembuskan isu Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta terhadap Presiden pada 5 Oktober 1965. Isu Dewan Jenderal, Jenderal-Jenderal Pentagon berkulit sawo matang, serta dokumen Gilchrist tentang Our Local Army Friend dibuat oleh PKI untuk menyudutkan saya, kata Yani dalam tulisan di agendanya. Ahmad Yani memang lulusan sekolah militer di Amerika Serikat dan Inggris saat masih berpangkat Letnan Kolonel Senior. Ia mengikuti pendidikan di US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan pendidikan di Warfare Training di Inggris pada 1955. Mengenai isu-isu miring terhadap dirinya, Jenderal Yani mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno. Dia berusaha menjelaskan tentang fitnah yang dilancarkan PKI kepada pimpinan TNI Angkatan Darat. Isunya diputarbalikkan, seakan-akan kami karena disekolahkan oleh negara ke Amerika, maka dianggap pro-Amerika, mata-mata Amerika dan akan menyingkirkan Presiden. Beberapa kali info tersebut disampaikan PKI pada Bapak Presiden
bahwa Angkatan Darat akan coup, akan ini dan itu, ujar Yani dalam suratnya yang dikirimkan kepada Soekarno. Lama-lama kalau Bapak Presiden mendengar soal ini juga mulai percaya PKI. Anti PKI tidak berarti otomatis pro Amerika. Sebaliknya anti Barat tidak otomatis pro Timur, kata Yani melanjutkan. Padahal kata Yani, bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional. Dari manapun datangnya telah dan akan dihadapi. Semua pemberontakan dan pergolakan di tanah air ditumpas oleh TNI atas nama negara. Dewan Jenderal yang dimaksud sesungguhnya adalah rapat para jenderal senior untuk menentukan sejumlah kolonel yang akan dipromosikan menjadi brigadir jenderal. Sejak berpangkat brigjen, Yani menjadi sekretaris Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Wanjakti. Rapat biasanya dipimpin Letjen Gatot Subroto dan Mayor Jenderal GPH Jatikusumo. Pada 30 September 1965, pukul 8 pagi, Brigjen M. Sabur menemui Presiden Soekarno guna menyerahkan sebuah berkas soal pergantian Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat. Soekarno kemudian menorehkan tanda tangan dalam rancangan pergantian itu. Surat tersebut lalu diteruskan Sekretaris Presiden Yamin. Orang yang rencananya menggantikan Yani adalah Maijen Mursid. Pergantian jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat dari Ahmad Yani kepada Mursid berkaitan dengan keraguan Presiden Soekarno atas loyalitas Yani terhadap dirinya. Pergantian ini sama sekali tidak diketahui oleh Yani. Soekarno berencana ingin memanggil Yani ke istana untuk membicarakan hal ini. Namun Yani tidak pernah datang ke istana karena pada pukul 4.30 pagi tanggal 1 Oktober 1965 gerombolan pasukan Cakrawirawa pengawal Presiden Soekarno datang ke rumah Yani di Jalan Lembang D58 dan membunuhnya. Jenazahnya kemudian dibawa ke Lubang Buaya. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi